Marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan rapat kerja dengan tema konsolidasi gagasan menyatukan gerakan peningkatan mutu madrasah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini dan esok membawa bekal kita ke madrasah untuk meningkatkan kembali program-program yang sudah direncanakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan rapat kerja dan juga workshop pendidikan KKMI Pasar Rebo, Ciracas dan Cipayung. Ini adalah sebagai program yang dilaksanakan oleh KKMI PJJ 2 tahun sekali untuk menyiapkan, membahas program-program yang akan dilaksanakan ataupun yang dijalankan selama 2 tahun ini. Marilah sama-sama kita dengarkan sambutan
sekaligus membuka acara rapat kerja dan workshop pendidikan KKMI Kecamatan Pasar Bu, Ciracas, dan Cipayung oleh Bapak Dr. K. Haji Zulkarnain SAG MHU. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah kenanga dimakan cepat. Jangan lupa si buah ceri. Jawab salam kurang semangat, kita ulangi sekali lagi. Ujung belum jawab semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bihamdihi tatimul barakat wa bifadlihi wa rahmatihi tatimus salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad allazi bi salawatihi tatimus syafa'ah wa ala alihi wa ahlihi wa suriyatihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil mi'ad. حصدته بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت منكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati, di samping kanan saya hitam-hitam sekereta api, walaupun kita banyak yang menanti, terutama guru-guru RA Bapak Haji Jumanto MPD, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenang Jakarta Timur. Ini kalau Pak Jumanto nggak datang dinanti terus ya Bu ya. Hari ini kita berkumpul dalam acara yang pertama, rapat kerja. Rapat kerja itu baik sebuah organisasi profesi seperti ini, termasuk instansi pemerintah juga, ada manfaatnya. Yang pertama disebutkan beliau tadi, ketua silaturahmi. Tak kenal maka tak sayang. Kadang-kadang pikiran kita suuzon saja karena gak komunikasi dengan baik. Padahal Allah telah menyatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dal dhanni. Jauh prasangka. Tadi kalau ketua KKM DKI nggak hadir, bisa prasangka tuh saya. Wah, saya nggak diundang-undang sama Pak Kasih, sama tingkat kota. Padahal kan memang belum, benar nggak? Nah, karena kita duduk baik bareng, alhamdulillah terjalin komunikasi dan bagi informasi utuh saya datang. Bukan ada dusta di antara kita, Pak, bukan. Tapi waktunya memang belum. Kemudian raker ini juga kan kita melakukan sebuah perencanaan tentang apa? Tentang peningkatan kompetensi kepala madrasah. Tadi ada KKG, diaktifkan lagi guru. Penting itu. Agar apa? Standar peningkatan mutu madrasah di kecamatan itu baik semuanya, bagus semua. Bertukar informasi, pengalaman, apa yang bagus di madrasah Ibtidaiyah 1 bisa tertular ke yang lain. Apa yang baik bisa diikuti, ditiru, yang kurang baik kita perbaiki bersama-sama. Itu pentingnya sebuah organisasi profesi. Jadi kita tahu juga bahwa dalam sebuah ungkapan yang diberikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-haqqu bila nizami yaghlibuhul batilu bin nizam. Jadi kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir. Jadi penting sebuah perencanaan apa yang akan kita lakukan dalam bentuk program dan kegiatan kita organisir dengan baik. Maka semua apa yang kita lakukan
di madrasah ibtidaiyah itu bisa meningkatkan mutu pendidikan di madrasah di Jakarta Timur. Itu yang penting. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka rapat kerja dan workshop pendidikan KKMI Pasar Rebo Ciracas dan Cipayung Kota Jakarta Timur dengan tema konsolidasi gagasan menyatukan gerakan peningkatan mutu madrasah Rabu 21 sampai Kamis 20 Mei 2025 saya nyatakan resmi dibuka. Bulan puasa jangan dekati, ya Pak. Tapi udah gini, hanya gini. Ya tergantung umur, mohon maaf ya. Cuman saya biar cerah lagi itu. Bulan puasa jangan ke kantin, ke masjid yang harus rajin. Atas nama Kepala Kantor Zulkarnain, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita ikuti prosesi penyematan kartu tanda anggota peserta yang akan diberikan oleh Bapak Kepala kepada Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau Min 3, Min 18, Min 16 dan juga Min 12 Jakarta Timur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamah ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qad wa tanfarju bil qurab wa tudra bil hawaij wa tunalu bil waib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adatin kulli ma'lumilah. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata min ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkarnain, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur, mengapresiasi dan bangga telah terlaksananya rapat kerja dan juga workshop pendidikan yang dilakukan oleh KKMI Pasar Rebo, Cipayung dan Ciracas. Semoga bisa meningkatkan mutu peserta didik kita, mutu pendidikan yang ada di Jakarta Timur. Dan kemudian juga semoga seluruh kepala madrasah dan guru kompak selalu dan mendukung penuh program kerja dan kegiatan yang telah disusun oleh KKMI PCC Pasar Rebo, Ciracas dan Cipayung. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Dimulai pagi ini dengan esok hari senantiasa diberikan keberkahan, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, 3 MPD yang berasal atau yang mengawasi Kecamatan Pesalbo. Selanjutnya yang kami hormati Bapak, dan alhamdulillah beliau juga pada hari ini sebagai narasumber workshop pendidikan yang bertema strategi peningkatan kompetensi guru. Alhamdulillah beliau datang, sudah hadir. Ada Amma Badu yang saya hormati rekan saya sekaligus Ketua Pokjawas Kota Jakarta Timur, Bapak Wawan Kurniawan MSI. Yang saya hormati Ketua KKNI Bapak Haji Andi Abdullah Saad MPD. Yang saya hormati pula Ketua KKNI Bapak Kartono periode Bapak Kartono MPD periode 2022 dan Pak Haji Jamroji periode 2022-2025. Ya, tak lupa saya ingin bersilaturahmi aja ya, menyapa para, kalau saya disebutnya kalau di Bogor para pidi sepuh, bukan berarti sepuh ya, tapi ini para senior-senior kita yang sudah memberikan jalan pada KKMI supaya bisa seperti sekarang ini. Pak Andi ya, Pak Agus hadir di sini, Masya Allah. Ustadz Bapak Kiai Haji Jamroji MPD, Masya Allah, tepuk tangan dong. Beserta ketua yang lebih senior lagi, mana ini sahabat saya, Pak Kartono. Wah, di depan dong, nggak kelihatan ya. Pak Kartono MPD ya, para ketua-ketua terdahulu di KKN PCC ya. Pertama dan utama tentu saja saya mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan giat yang sudah direncanakan sekian waktu ini. Mudah-mudahan juga kegiatan ini bisa memberikan manfaat untuk banyak orang, terutama untuk madrasah dan siswa kita. Jadi terima kasih Pak Ketua udah mengundang saya. Konteksnya makanya saya bilang saya bukan sebagai Ketua Pokjawas. Sekarang saya partner Bapak Ibu sebagai pengawas gitu ya. Dan kebetulan sekarang mau menjalankan tugas sebagai pemateri lah. Baik Bapak Ibu, saya izin, ini bukan dari saya Bu Teti, tapi dari Bu Diana dan Bu Endang, yang bahwa temanya ini soal kompetensi, gitu, peningkatan kompetensi gitu ya. Tapi saya memulai karena Bu Teti juga memulai dengan pantun. Saya kan yang silaturahmi, saya senang banget ngelihat tadi Pak Haji Jamroji sehat dan bersilaturahmi lagi. Tolong biar dapat cakepnya. Ya. Pokoknya patunnya itu terus. Ikan arwana. Kok jadi begitu?
Salah. Ikan gurame dan ikan gabus. Nah, ikan arowana makannya tikus. Ada Pak Jamroji khusus nih, silaturahmi biar tidak putus. Boleh dong saya pinjam 100. Tapi tidak lazim kalau saya itu tidak nyolek Pak Wawan ini untuk poin pertama, karena ini menjadi refleksi kita atau menjadi evaluasi kita. Yang pertama terkait tentang mungkin ke soal dulu tadi Pak ya, tadi sudah disampaikan. Karena bagaimana juga nanti akan ada irisan dengan kompetensi guru. Itulah sebenarnya realitas atau keadaan sesungguhnya. Maka kita bilang ini merupakan langkah yang positif sebenarnya. Yang penting terus mau belajar, terus mau memperbaiki. Bahkan bertelepon, kita sering berdiskusi tentang ujian atau asesmen sebelum saat ini menjadi ujian madrasah. Artinya ini menjadi catatan juga bagi kita di madrasah, yaitu tenaga pendidik atau kependidikannya, atau kita sebagai kepala madrasah, sebagai leader, atau sebagai organisasi, dalam hal ini adalah KKM atau KKG, atau juga KKM kota. Rabbi sallallahu alaihi wa sallam mengucapkan di sana apa kabarnya Pak Jumudi? Kenapa? Yang salah sapa Pak Jumudi? Karena yang belum mati. Tahu aja. Sama seperti saya. Kalau yang lain gak ganti berarti udah mati. Luar biasa saya mengikuti kegiatan ini, walaupun tadi mulai dari habis asar, tapi terpancar semangatnya yang luar biasa. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Kantor memang betul adanya. PJJ bukan hanya RI-nya, tapi bagian dari PJJ, dari jenjang RA-nya juga semangatnya luar biasa. Kalau yang dari dasarnya, dari RA, dari NI-nya berkegiatan bergeliat yang luar biasa, memberikan fondasi yang sangat luar biasa. Ya, kita berikan aplaus untuk semua. Karena nggak banyak. Kompetensi personal mungkin bagus. Kita akui semua punya kompetensi personal yang bagus. Tapi ketika untuk kolaboratif, untuk bersama-sama, itu belum tentu ada kemauan. Mampu jelas, mampu semua untuk melakukan itu, punya kemampuan. Tapi kadang-kadang hambatan yang paling besar adalah di kemampuan untuk kolaborasi seperti ini. Saya yakin dengan kumpul kayak gini, sharing, kebaikan yang dilakukan di madrasah yang lain, ketika kebaikan itu dibagikan, disaringkan, kebaikannya gak akan habis kan? Gak akan habis. Yang mengambil kebaikan itu di tempatnya juga bisa tambah baik, sementara yang sudah melakukan praktek baik akan terus berinovasi. Duduknya Bapak Ibu ini sama-sama dari lembaga MI, dan apalagi tempatnya berdekatan. Kalau secara akal dengan tempat yang berdekatan itu kan kompetitor semua, iya kan? Kalau dalam bisnis saingan. Tapi kenapa bisa kemudian duduk bareng? Inilah luar biasanya bahwa keinginan kita tadi, lembaga yang lain bukan dianggap sebagai kompetitor, lembaga yang lain dianggap sebagai mitra yang sama-sama. Daripada anak-anak itu masuk ke lembaga di luar madrasah, Bapak Ibu, menampung anak-anak ke madrasah Bapak Ibu, boleh dikatakan di sekitar tempat tinggal kita, ketika ada yang usia masuk
mau ke sekolah ke tingkat dasar, ke SD atau ke SD, saya yakin orang tua ketika ada praktek baik yang dilakukan di MI Bapak Ibu, atau bahkan mungkin yang selama ini sampai beberapa anak, karena saya pernah diceritakan oleh ibu-ibu, Pak, anak saya semuanya sekolah di madrasah, saya nggak mau kemana-mana. Ini apa? Praktek baik yang sudah dilakukan sehingga pelanggan kita, masyarakat kita nggak akan berpaling, meskipun sebelah gratis, meskipun sebelah MBG sudah lebih dahulu. Bapak Ibu bisa mengamati guru-guru yang ada di madrasah Bapak Ibu. Mana ini yang kerjanya itu berdasarkan hati dan lokalitas, sama yang hanya mau mengumpulkan semacam kewajiban amal tidak PS. Kalau ada PS. Baik, untuk jenis-jenis sidang komisi kami bacakan ulang. Komisi A, Komisi 1 tamat, kemudian Komisi 2 kurikulum, Komisi 3 prasega, pramuka, seni dan olahraga, dan B Komisi 4 operator. 7. Nomor 5, sidang pleno rapat kerja KKMI PJJ dihadiri oleh seluruh peserta. 7. Kemudian pasal 9, quorum rapat kerja KKMI PJJ sah apabila diikuti sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta yang hadir. 7. Ya. Pasal ke-11 terkait dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam persidangan rapat kerja KKMI PJJ dilakukan melalui musyawarah mufakat. 7. Bab penutup pasal 12 lain-lain, hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud dan tujuan rapat kerja KKMI PJJ. Setuju ya? Baik, Bapak Ibu para musyawirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah dari beberapa poin peraturan yang sudah kita tetapkan bersama, ya ini menjadi konsekuensi bersama ya kita sebagai musyawirin untuk disiplin dalam ketentuan waktu yang sudah disampaikan melalui beberapa panitia yang sudah disediakan oleh panitia. Maka pada hari ini bersama kita tetapkan peraturan tata tertib sidang komisi sidang pleno ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ditetapkan di Bogor tanggal 21 Mei 2025 pukul 13.58 waktu Indonesia bagian Barat. Pimpinan sidang tata tertib rapat kerja KKMI PJJ tahun 2025, saya Hadi Syafi Tahir SAG, Sarani, mohon maaf, Ketua, dan Fani Ru'usul Masail, Sekretaris. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan sidang pleno raker ke-1 KKMI PJJ setelah menimbang satu, bahwa untuk memberikan kepastian hukum maka dipandang perlu menetapkan keputusan hasil sidang komisi rekomendasi Kepala Madrasah KKMI PJJ mengingat SK 1 Anggaran Dasar KKMI PJJ. Jika belum ada ADART maka surat keputusan. Nomor 2 Anggaran Rumah Tangga 3 SK KKMI PJJ. Memperhatikan hasil sidang komisi peraturan tata tertib sidang KKMI PJJ, memutuskan dan menetapkan 1 hasil sidang peraturan tata tertib raker KKMI PJJ sebagaimana terlampir. 2 keputusan ini akan ditinjau kembali jika kemudian terdapat kekeliruan. 3 keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ditetapkan di Bogor 21 Mei 2025 pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pimpinan sidang komisi 1 rekomendasi KKMI PJJ
Haji Syafi'i Tahir SAG sebagai ketua dan Bani Usul Masail sebagai sekretaris. Baik, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada pimpinan sidang. Saya akan sedikit memaparkan berkaitan dengan sidang komisi ya. Tadi kita sudah sepakati bersama bahwa ada 4 komisi, komisi 1, komisi kepala madrasah ya. Coba dilihatkan di atas yang sudah kita review tadi. Komisi 1, komisi kepala madrasah, komisi 2 kurikulum, komisi 3 prasega, dan komisi 4 operator. Memang dari draft dengan yang dibagikan oleh panitia di grup belum inline ya. Hanya penempatan komisinya saja itu. Bilangan 1, 2, 3-nya ini belum inline. Maka yang kita pakai adalah berdasarkan tata tertib, draft tata tertib yang kita sudah sepakati. Pembagian sidang komisi dipersilakan ya, ketua pimpinan komisi masing-masing untuk membentuk dan
pelatihan kegiatan parenting dengan memanggil narasumber seperti Ketua KPAI, Pak Aris atau narasumber lainnya yang mendukung agar tujuannya supaya di sekolah madrasah masing-masing menghindari bullying dan hal-hal yang penurunan di moralitas anak-anak kita semua. Selanjutnya adalah rapat bulanan, rapat kepala madrasah. Dan ini rapat kepala madrasah ini Bapak Ibu biasanya kita cuma informasi dari kegiatan KKN kota atau informasi ujian dan lain-lain. Nah sekarang ini direncanakan oleh kepala madrasah, komisi kepala madrasah di rapat ini selain informasi dari ketua KKN, yang kedua ada pembinaan kepala madrasah. Yang kedua diadakannya simposium. Artinya tadi kita rencananya kan mau ada acara studi banding di kita musyawarah itu. Studi banding itu rencananya kan seperti tahun lalu kepala madrasah ke Lombok mengunjungi pesantren atau sekolah-sekolah yang dianggapnya bisa menjadi contoh untuk madrasah kita di PCC. Nah, ini simposium ini dimasukkan di dalam kegiatan rapat bulanan. Nah, selanjutnya adalah program kepala madrasah adalah manasik haji. Manasik haji ini tahun 2026 nanti kebetulan koordinasi dengan ketua KKN kota tidak ada manasik di KKN kota. Kemudian studi banding. Nah, kemudian Bapak Ibu halal bihalal. Yang pertama halal bihalal untuk keluarga, untuk guru-guru dan kepala madrasah di seluruh KKN PCC. Selanjutnya ada halal bihalal lagi untuk keluarga kepala sekolah. Baik Bapak Ibu, saya kira itu ya dari kepala madrasah. Sambil berharap semoga ini bisa terlaksana sesuai dengan yang sudah direncanakan. Embrio pemikiran saja nanti dilanjutkan sama anak muda, karena pasti anak muda punya semangat, punya kompetensi, punya keahlian. Nah maka dari itu kita beri terus tepuk tangan yang meriah buat Kak Aisyah dan juga Kak Leti. Kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kami dari Komisi 3 akan memaparkan apa yang sudah kami sepakati bersama tadi sore. Untuk ketua dari Komisi 3 ini saya lagi Bapak Agus Mulki SHI, sekretaris ada Ibu Laila Fitri MPD dan Ibu Mas Kepotun MPD. Selanjutnya ini anggota dari Komisi 3 ada Bapak Heri Purnawan MPD, Ibu Mas Bukotun MPD, Ibu Yuliatin SPD, Ibu Suroh SPD, Ibu Rami SPD, Bapak Chandra Turyanto SPDI, Ida Leti MPD, Nur Aini SPD, Muhammad Ridwan Bahtiar SPD, Rizal Nasihudin SPD, Eka Cutmutia SPD, Dian Fitriani SPDI. Selanjutnya program terpadu yang ingin kami sampaikan adalah dengan singkatan Prasega. Pramuka, C itu adalah seni, dan Ga olahraga. Selanjutnya Prasega itu apa sih? Prasega adalah inovasi pramuka, siaga dan penggalang dengan bentuk kegiatan tematik kepramukaan yang meliputi diantaranya di sini ada diambil dari pramukanya, contohnya adalah pioneering. Seninya diambil dengan tahfiz Quran. Selanjutnya Ga olahraganya di sini dengan senam pramuka. Berikutnya tujuan dari Prasega ini adalah untuk membumikan dan membiasakan pramuka yang terintegrasi dengan seni dan olahraga untuk pramuka tingkat siaga dan tingkat penggalang. Indikator keberhasilan dari kegiatan ini yang pertama adalah meningkatkan sikap sportivitas di bidang olahraga, lalu meningkatkan keterampilan kepramukaan di bidang pramuka itu sendiri, dan meningkatkan sikap religius dan kreativitas di bidang seninya. Berikutnya, waktu pelaksanaan. Kami menyepakati
Ya, waktunya yaitu di hari Jumat dan Sabtu tanggal 25 dan 26 September tahun 2026. Teknis pelaksanaan dari Prasega, pesertanya adalah pramuka, siaga, dan penggalangan yang ada di sekolah kita masing-masing. Jumlah pesertanya ada 2 regu atau 2 barung, yang mana masing-masing regu terdiri dari 8 peserta. Selanjutnya, jenis lomba. Dari tingkat siaga, lombanya adalah di pramukanya yaitu gerakan dasar PBB. Ya. Selanjutnya di bidang seninya sholawat, membaca sholawat. Selanjutnya di bidang olahraganya ada lempar bola. Dengan jumlah peserta di pramuka itu 8 peserta, artinya 1 barung. Lalu 4 peserta di bagian sholawat dan 4 peserta lagi di bagian lempar bola. Selanjutnya, jenis lomba yang kedua yaitu lomba untuk penggalang. Pramuka ada lomba semapur, 1 peserta, pioneering, 4 peserta. Lalu di bidang seninya ada tahfiz, 1 peserta, kaligrafi, 1 peserta, dan puitisasi Al-Quran, 1 peserta. Selanjutnya, untuk yang kelompoknya yaitu di bidang olahraga dengan senam pramuka. Ya, itu adalah kegiatan pertama yang kami rencanakan, yaitu Prasega. Lalu kegiatan atau program yang kedua adalah workshop pembina pramuka. Ya, kami berencana untuk mengadakan workshop bagi kakak-kakak pembina di tingkat KKMI PCC. Berikutnya, waktu pelaksanaannya masih belum kami tentukan. Tapi berhubung untuk waktu pelaksanaan Prasega itu di sekitar bulan September, berarti semester 2, maka kami merencanakan untuk workshop ini ada di semester 1 antara Januari sampai Juni. Seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, itu dari Komisi 3 Prasega. Selanjutnya jika ada pertanyaan atau ada yang menanggapi, kami persilakan. Kita akan melakukan pertemuan per fase per minggu. Untuk fase A itu minggu pertama dengan penanggung jawab saya sendiri. Fase B minggu kedua dengan penanggung jawabnya Ibu Masturo. Fase C itu minggu ketiga PJ-nya Bu Endang, dan kita karena madrasah ada PAI itu di minggu keempat PJ-nya Bapak Naryanto. Oke, selanjutnya program yang kedua adalah keterlibatan aktif guru dalam diskusi dan kegiatan KKG fase A, B, C. Guru diarahkan berperan aktif dalam kegiatan KKG. Undangan waktunya sama. Jadi poin A, program A dan 1 dan 2 itu dengan PJ dan waktu yang sama. Ya, karena berkesinambungan tuh, beririsan dari yang bintek dalam masuk tersebut. Selanjutnya yang ketiga penyusunan best practice, yaitu indikatornya guru diharapkan dapat menyusun dan melaksanakan praktik baik atau best practice untuk persiapan ajang guru berprestasi. Baik, dari saya cukup sekian, mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Nisa dan Bu Endang. Menanyakan kendala pada seluruh aplikasi yang dikelola. Indikator keberhasilannya tercapainya target penyelesaian seluruh aplikasi sesuai juknis dan tenggat waktunya. Selanjutnya, karena waktunya sudah tinggal 1 menit lagi, jadi ekspres. Yang kedua adalah Rihla Tahunan Operator. Rihla tahunan ini sudah terselenggara dari mulai 2015 ya. Dari mulai ketuanya dari Pak Katono sehingga Pak Hajan dan sekarang Pak Jandi. Rihla tahunan ini estimasinya adalah kegiatannya itu pada bulan November atau Desember. Tujuannya sebagai bentuk apresiasi kinerja serta menciptakan rasa kekeluargaan pada seluruh operator. Indikator keberhasilannya terjalin kekompakan, kenyamanan serta rasa kekeluargaan dalam forum operator. Selanjutnya, e-book atau buku saku. Kami berinovasi
pada tahun ini membuat buku panduan tugas operator madrasah selama 1 tahun, dan insya Allah itu targetnya adalah pada bulan Desember 2025. Tujuannya membantu operator dalam mendapatkan panduan praktis untuk memecahkan kendala ringan pada aplikasi. Indikator keberhasilan, kemudahan operator dalam mendapatkan jawaban atau solusi pada aplikasi. Jadi kita mau bikin buku panduan. Selanjutnya pelatihan kompetensi operator madrasah. 2 tahun yang lalu kita juga membuat ini dan kami mengadakan kembali. Tahun lalu kita membuat Canva dan lain-lain. Tahun ini kami akan mengadakan pelatihan pembuatan konten media publikasi. Perlu nggak Bapak Ibu? Perlu ya, supaya setiap operator bisa membuat konten untuk madrasah masing-masing. Pembuatan konten ini akan dilaksanakan pada bulan Januari 2026. Tujuannya untuk menjadi wadah belajar para operator untuk bisa mengembangkan konten pada sosial media pada lembaga masing-masing. Indikator keberhasilan, adanya konten-konten inspiratif pada sosial media lembaga masing-masing. Selanjutnya pembuatan kalender KKMI PCC. Kami membuat kalender ini selama 3 tahun sekali ya. Jadi akumulasi dari dokumentasi kegiatan dari mulai sekarang 2025 sampai 2027. Selanjutnya, nah ini yang kemarin kita rapatkan di rapat kepala madrasah ya. Ingin adanya aplikasi ujian madrasah, tapi kami sebetulnya di zamannya Pak Haji Jamroji itu sudah membuat satu tim, membuat aplikasi CBT versi PCC. Namun terjadi kendala, salah satunya almarhum Pak Yunus sebagai koordinatornya. Dan insya Allah tadi ada berkesinambungan ya, membahas tentang soal, maka kami akan membuat aplikasi ini. Nah, aplikasi ini ya khusus untuk ujian madrasah. Sebetulnya aplikasi versi ini awalnya kami lihatnya itu adalah database seluruh siswa se-PCC. Jadi ada induknya. Awalnya seperti itu. Tapi sepertinya hostingnya ini akan mahal karena kita menampung ribuan siswa. Nah, sehingga kami berusaha untuk mengerucut menjadi khusus aplikasi ini adalah database kelas 6 saja dan akan dibuat CBT versi khusus PCC. Ya. Kemudian indikator keberhasilannya, pelaksanaan ujian madrasah menjadi kompak dan sama rata di semua lembaga. Tujuannya penyelarasan sistem aplikasi ujian pada seluruh lembaga. Aplikasi ini pun berisi data siswa, data guru dan staf sekolah. Selanjutnya, pembuatan tim struktural operator. Kami menginisiasi pembentukan tim struktural operator di lingkungan PCC guna meningkatkan efektivitas kerja, koordinasi, serta profesionalitas dalam pengelolaan data dan administrasi pendidikan. Jadi nanti untuk kedepannya bulan Juli kami rapat operator itu langsung akan membuat tim struktural. Jadi ada ketuanya, ada sekretaris, bendahara, dokumentasi dan lain-lain. Selanjutnya, rekrutmen tim Hadro PCC guna menghidupkan nuansa Islam yang indah di lingkungan KKM PCC. Alhamdulillah kita KKM PCC sudah menginventaris ya alat Hadro yang lengkap, namun orangnya belum lengkap. Jadi alatnya lengkap tapi personilnya belum lengkap. Jadi kami membuka rekrutmen untuk operator, guru ataupun kepala madrasah yang memang bisa menjadi vokalis mendampingi Pak Zakri. Boleh di komen sama perempuan, laki perempuan boleh. Dan yang terakhir pengadaan PDH OPM. PDH ini dirancang agar sebagai identitas operator dan memberikan kesan rapi, formal, dan tetap nyaman digunakan dalam menjalankan tugas harian, baik di madrasah maupun dalam kegiatan resmi yang melibatkan operator.
Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setuju semuanya? Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Mari kita tutup ya dengan konsiderat secara sederhana untuk lebih lebih legal. Memutuskan menetapkan hasil sidang komisi 1, 2, 3, dan 4 KKM PJJ sebagai penampil tadi. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika kemudian hari terdapat kekeliruan. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ditetapkan di Bogor di 21 Mei 2025 pukul 22.59 waktu Indonesia Barat. Pimpinan sidang komisi KKM PJJ Haji Safi'i ketua ditandatangani, Panel Usul Masail ditandatangani. Dengan bacaan hamdalah bersama ya, mari kita tutup rapat kerja kelompok kerja Madrasah Ibtidaiyah Syahadatul KKN PJJ Pasar Rebo, Cilacap dan Cipayung 2025 resmi ditutup. Ada hadirnya walaupun Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. dan diakhiri dengan doa tentunya. Nah, selanjutnya kepada Ibu Teti dipersilahkan untuk menyampaikan refleksi kegiatan rapat kerja ini. Ya, karena kita sama-sama udah lelah banget ya, lagi semalam ya, sampai jam berapa itu, mulai dari Pak Jumanto, Pak Kepala Kemenang, saya tungguin lama banget ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu demi berjalannya kegiatan itu kami mohon dukungan, kami mohon doa restu. Tanpa dukungan, tanpa doa restu dari Bapak dan Ibu, tentu kegiatan kita ini tidak akan berjalan. Dan harapannya saya yakin Kepala Madrasah di KKM PJJ akan memberikan izin
setiap kegiatan guru, operator ataupun bagian yang lainnya ketika akan ada pertemuan rapat. Saya yakin mudah-mudahan ini menjadi semangat kita pada pagi hari ini untuk kita bawa kegiatan hasil ini kita kerjakan bersama-sama. Mohon dukungan, mohon kerjasamanya sehingga kegiatan yang sudah kita musyawarahkan pada 2 hari ini berjalan dan terutama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari tutup dengan mengucapkan hamdalah. Kita tutup pertemuan raker rapat kerja dan workshop KKN Pasar Bo, Ciracas dan Cipayung, Kota Jakarta Timur, konsolidasi gagasan menyatukan gerakan peningkatan mutu madrasah. Resmi ditutup. Kalau kalian pengen sukses, selalu ingat sama duit. Kalau pengen sukses, ingat sama yang pertama, jangan lupa doa. Gak cukup cuma doa, tapi harus usaha. Apakah usaha itu sudah cukup? Tidak. Usaha harus dibarengi dengan ilmu. Usaha tanpa ilmu sia-sia. Yang terakhir, baru tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa diawali dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita munajatkan, Allah kabulkan untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal